الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا واتب علي توبة نصوحا. واتب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, maka Allah pasti akan melapangkanmu, maksudnya urusanmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah
yang sampai dengan saat ini masih selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya dalam hidup dan kehidupan kita. Hari ini kita bisa hadir, bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermajelis taklim, itu semuanya karena adanya rahmat dan nikmat Allah. Rahmat artinya kasih sayang atau perhatian. Nikmat artinya pemberian yang baik, bagus, bermanfaat. Jadi kita selain mendapatkan rahmat, kasih sayang, perhatian Allah, tapi juga kita mendapatkan nikmat, pemberian Allah. Berarti dua sisi kita dikasih dari Allah, sisi moral dan sisi material. Itu beda kalau orang mau ngasih sesuatu kepada kita. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, perasaan Allah itu memang betul-betul senang dan pemberiannya itu bagus. Kalau orang memberikan sesuatu kepada orang lain, belum tentu perasaannya senang dan belum tentu juga yang diberikannya itu bagus. Itulah makanya kita sebagai hamba Allah harus lebih banyak bersyukur, karena Allah begitu baik dalam hidup dan kehidupan kita. Siapa yang pandai bersyukur ditambahi, tapi yang tidak pandai bersyukur dikurangi, bahkan ada yang dicabut apa yang sudah diberikan itu. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita termasuk dalam golongan abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Sebagaimana permintaan Rasulullah SAW semasa hidupnya, meskipun beliau itu tidak hidup dalam kemewahan, meskipun beliau itu tidak hidup dalam kegemilangan jabatan maupun harta, tapi beliau selalu berkeinginan nanti jadi orang yang bersyukur melalui apa yang dialami. Jadi bersyukur itu tidak menunggu kaya dulu. Bersyukur itu nggak nunggu duit banyak. Karena untuk bersyukur apa aja bisa disyukuri. Walaupun nggak punya duit tapi sehat, walaupun nggak sehat tapi punya duit, syukur. Iya, cuman ada bedanya, ya kan? Kalau sehat itu syukuran, nah kalau sakit paling syukuri. Sama-sama bersyukur. Salawat dan salam mari sama kita ucapkan, kita hadiahkan kepada yang kita muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, sering disebut sebagai bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amal yang sangat dianjurkan di bulan kelahiran Rasul adalah baca selawat dan salam. Karena ini merupakan saat yang tepat kalau kita mau berselawat. Sebab ini saat atau bulan kelahiran.
Makanya siapa yang banyak-banyak baca selawat dan salam di bulan Maulid ini mudah-mudahan ya jadi wasilah nanti untuk dia mudah mendapatkan syafaat Rasul. Dalam hidup kita ini, bunda sekalian, ada waktu-waktu yang memang istimewa. Ada tempat-tempat yang memang istimewa. Ada orang-orang yang memang istimewa. Yang istimewa ini, kalau kita lakukan perbuatan baik di situ, pasti nilainya lebih besar. Jaminannya lebih kuat. Waktu yang istimewa itu banyak. Kalau mau sholat atau mau doa ibunda, pilih waktu-waktu yang istimewa. Apalah kira-kira yang ibunda tahu waktu-waktu yang istimewa? Apa? Iya. Waktu antara azan dengan qomat. Itu istimewa itu. Artinya kalau di situ kita gunakan ibadah atau kita gunakan doa, itu dua-dua besar tuh pahalanya. Doanya cepat makbul. Kemudian lagi waktu ya misalnya hujan turun agak deras. Itu dianjurkan juga kita banyak doa itu saat-saat yang bagus karena hujan itu rahmat. Kalau memang hujannya masih mau berhenti. Nah, kalau hujannya nggak mau berhenti, makanya hujan itu jangan diminta-minta. Biar aja Allah yang menurunkannya. Kecuali memang nggak hujan-hujan. Ada sholatnya, namanya sholat istisqa. Nah, sholat minta hujan. Itu kalau memang sampai berbulan-bulan nggak hujan. Tapi kalau memang daerah sering hujan, jangan minta-minta. Dikhawatirkan nanti hujannya malah nggak berhenti. Apalagi di kota Medan. Kalau udah hujan satu harian, berenang kita sampai ke rumah. Makanya sekarang itu lagi dibongkar-bongkar semua. Terakhir muter-muter kita mau ke Masjid Al-Falah aja 2 kilometer jadi. Ujungnya nggak sampai. Jadi malas masjid. Gara-gara paret-paret pada dibongkarin ya kan. Alat bongkarnya tengah jalan pula semua. Jadi di bulan Rabiul Awal ini kita manfaatkan untuk bersalawat dan salam. Mudah-mudahan selawat dan salam di bulan ini mempermudah kita mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, pertama sekali adalah pengurus musola yang kita muliakan ini, yang kita cintai. Walaupun nggak ada di sini, tapi pengurus ini mesti kita hormati. Namanya sudah memberikan fasilitas, memberikan tempat untuk kita bisa berkumpul mengaji. Kemudian yang sama kita hormati pengurus Majelis Taklim SAB Serikat Amal Baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Kemudian yang sama kita hormati adalah orang-orang tua kita dalam majelis taklim yang berbahagia ini. Kemudian yang saya hormati dan muliakan adalah ibunda sekalian, hadirat wa muslimat, solehat, wanitat yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia di hari yang mulia ini, dengan hari Jumat. Jadi dalam satu minggu itu hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Kalau dalam satu bulan hari yang paling mulia adalah hari satu bulan. Enggak ada ya Bu? Senin enggak? Kamis enggak?
yang hari itu kita sangat dianjurkan untuk berpuasa sebenarnya. Itulah hari-hari Id namanya, hari-hari Badar. Karena kita jarang-jarang puasa ulah ya kan, yang mana itu kan, udahlah. 13, 14, 15. Itu harinya bebas, yang penting berada di tanggal 13, 14, 15. Ini 3 hari yang istimewa dalam setiap bulan Hijriah. Kalau dalam 1 minggu itu hari yang paling istimewa hari Jumat. Dalam hitungan bulan 13, 14, 15. Hanya Rasulullah itu tidak pernah berhenti kalau berpuasa pertengahan bulan itu. Selain Senin, Kamis, beliau juga puasa 13, 14, 15. Ya. Hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana caranya menjadi orang yang cerdas walaupun tidak melalui bangku sekolah. Selama ini kan banyak orang berpikir kalau cerdas itu melalui sekolah. Kalau nggak sekolah pasti nggak cerdas, ya kan? Berarti nggak pintar, nggak tahu apa-apa lagi. Padahal kalau kita lihat historis atau sejarah, Nabi-Nabi dan Rasul itu ada nggak sekolahnya? Ada sekolah Nabi, sekolah Rasul, sekolah wali Allah ada nggak benar? Nggak ada. Tapi kok mereka adalah orang-orang yang cerdas ya? Kok mereka adalah orang-orang yang pintar? Sampai-sampai salah satu sifat Nabi dan Rasul adalah fatona. Itu artinya cerdas, bukan hanya cerdas tapi juga cerdik, tanpa melalui bangku sekolah atau pendidikan. Oh bisa? Nah itulah ternyata ilmu ini datangnya murni dari Allah, dan Allah itu berhak memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi nggak mesti hanya kepada orang tertentu yang nunggu masuk sekolah dulu, belajar sama guru baru punya ilmu. Enggak. Tapi bisa saja diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang itu memang mau punya ilmu. Dan pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari satu kisah yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk salah satu sahabat Rasul yang masuk dalam 4 besar. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, baru Ali bin. Bagi bunda yang belum tahu, itulah dia Ali bin Abi Thalib, termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang masuk kelompok 4 besar yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Itu ada kelompok 10 besar yang dijamin oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nanti kujamin kalian masuk surga. Itu ada 10. Yang 10 besar ini 4 orangnya termasuk yang tadi itu, yang 4 besar. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ternyata orang yang istimewa, ya, karena dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya sebagai sahabat, beliau juga sepupu Nabi. Karena beliau itu adalah anak dari paman Rasul, namanya Abu Thalib. Anaknya paling kecil nih Ali bin Abi Thalib. Jadi dia sepupu Rasul, dan bukan hanya sebagai sepupu ya, kerabat Nabi, tapi juga menantu. Wah, dekatnya luar biasa. Menantu Rasulullah dari anaknya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kalau kita lihat sejarah ibunda sekalian, 4 sahabat Rasul yang besar ini, ya, ternyata punya hubungan dekat sekali dengan Nabi. 2 sebagai mertua, 2 sebagai menantu. Kalau sahabat yang lain cuma sahabat aja. Tapi kalau yang 4 sahabat ini memang betul-betul bukan hanya sahabat tapi kerabat.
Dua mertua, dua menantu. Yang mertua Abu Bakar, anaknya namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagunya ya? Aisyah, ya dan cukup lah. Kemudian yang kedua, mertuanya namanya Umar bin Khattab, mertua Nabi itu. Anaknya yang dinikahi Nabi namanya Hafsah. Ada lagunya kan? Tidak ada. Yang ketiga, ini menantu Utsman bin Affan. Nikah pertama kali dengan Ummu Kalsum, kemudian meninggal Ummu Kalsum, dia nikah dengan Ruqayyah. Jadi dua anak Nabi. Makanya di Utsman bin Affan dikasih gelar Zunnurain, orang yang punya dua cahaya. Sebab dua anak Nabi nikahi. Tapi meninggal dulu satu, enggak dua-dua. Hanya kalau meninggahi dua bersaudara boleh, tapi salah satu dimatiin dulu. Ditutup usianya. Kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah yang menikah dengan anak Nabi yang paling kecil, Fatimah Az-Zahra. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini sahabat dekat, kerabat dekat, ya, keluarga dekat, ternyata juga menantu. Karena itulah beliau dengan Rasulullah itu banyak kali dapat kelebihan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi." Aku adalah kota ilmu, wa aliyu babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Jadi kalau mau mengetahui ilmu Nabi, maka orang pertama sekali harus bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu makanya ketika Rasulullah masih hidup, itu ibunda sekalian, ketika Rasulullah masih hidup, itu semua sahabat yang utama selalu bertanya sama Ali bin Abi Thalib sebelum menjumpai Nabi. Kalau mereka sudah tahu jawaban dari Ali, maka mereka nggak jadi jumpai Nabi. Itu menunjukkan bagaimana cerdasnya seorang Ali bin Abi Thalib. Padahal ada nggak sekolahnya? Nggak ada. Hanya dekat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah juga nggak ada sekolahnya. Kenapa minta? Karena yang ngasih ilmu langsung Al-Alim, yang maha berilmu, yaitu Allah. Jadi makanya sebenarnya kalau kita mau betul-betul jadi orang cerdas, itu selain belajar, ya sebenarnya harus dekat sama yang punya ilmu. Selama ini kan kita kalau udah belajar mengandalkan itu, nggak penting sama yang ngasih ilmu. Sehingga walaupun belajarnya bertahun-tahun tetap nggak ngerti, nggak cerdas, karena nggak dikasih Allah ilmu. Yang dikasih cuma model pengetahuan. Ilmu sama pengetahuan tuh mana yang paling utama? Pengetahuan tuh bagian dari ilmu. Kalau orang tahu belum tentu dia berilmu, tapi kalau orang berilmu udah pasti tahu. Karena ilmu bukan hanya bikin kita tahu, ilmu juga nunjukin kita mana yang benar, mana yang salah. Itu dia. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengambil satu kisah tentang kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib. Tanpa melalui dunia pendidikan, beliau mampu menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang pintar sekalipun. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, kan pernah beliau menjadi seorang khalifah keempat. Khalifah itu artinya pemimpin, ya, penguasa atau presiden. Beliau didatangi oleh seorang warga masyarakat yang mau bertanya 4 hal. Yang pertanyaan ini sudah bertahun-tahun dia tanya kepada semua orang yang pintar-pintar. Ternyata satu orang pun yang dia tanya sebelumnya nggak ada yang bisa memberikan jawaban yang pas menurut yang nanya. Makanya selama bertahun-tahun itu dia agak pening kepalanya. Aduh, gimana ya? Apa memang pertanyaanku terlalu tinggi, nggak ada jawabannya, atau memang belum ketemu yang tepat? Nah, itulah makanya ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, itu kan semua warga selalu dibuka, diberi kesempatan untuk bertanya kepada khalifah. Maka cepat-cepat dia datang. Dia tahu informasi Ali ini adalah orang yang cerdas.
Maka datang dia, kemudian kisahkan dalam riwayat itu, ja'a rajulun ila Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib faqala sa'alaka arba'un masail. Datanglah seorang laki-laki kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kemudian dia bertanya 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, boleh juga kita nanti jawabnya kalau memang tahu. Yang pasti orang-orang pintar dulu tidak tanya nggak tahu. Yang bisa jawabnya adalah justru Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan yang pertama, ya Khalifah, aku mengajukan pertanyaan yang pernah aku ajukan bertahun-tahun kepada orang pintar tapi nggak terjawab. Ya silakanlah, mudah-mudahan dengan izin Allah saya bisa jawab. Pertanyaannya apa yang pertama? Ma huwal wajib wal aujab. Itu yang pertama. Apa itu yang wajib dan apa itu yang paling wajib? Kalau menurut Ibunda itu apa yang wajib dan apa yang paling wajib? Ya, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, jihad wajib. Kalau gitu yang paling wajib apa? Yang wajib. Yang paling wajib? Yang paling wajib ternyata adalah tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, tidak melalaikan membayar zakat, ya, tidak mencegah dari menunaikan ibadah haji. Ternyata yang wajib itu adalah melakukan ketaatan, sedangkan yang paling wajib adalah meninggalkan kemaksiatan. Paling wajib. Nah, itu dia. Kata Ali bin Abi Thalib. Cocok nggak itu? Kalau nggak cocok ya protesnya ke sana. Tapi memang betul kan, kewajiban kita sehari-hari kan, terutama bagi orang yang beragama kan sholat ya. Perbandingan antara mengerjakan ketaatan yang wajib dengan meninggalkan kemaksiatan itu nilai pahalanya 100:1. Jadi kita melaksanakan sholat ini, puasa, zakat, haji itu 100 kali. Kemudian kita mencegah orang mabuk, judi sekali, sama pahalanya. Hebat kan? Hebat ya. Cuma kan kita kadang-kadang lebih sering milih yang nyaman ya, ngerjakan yang bagus. Kenapa pahala mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan lebih besar daripada melaksanakan ketaatan? Karena risikonya juga lebih besar. Orang yang meninggalkan kemaksiatan itu risikonya itu lebih besar daripada yang melaksanakan ketaatan. Kalau kita sholat, ada tak orang yang benci sama kita? Yang lempari kita? Ada. Tapi kalau kita mencegah orang mabuk, lagi mabuk pula lagi dia. Mencegah orang main judi, benci udah pasti, besok diancam. Nah, kan? Karena resiko yang berat inilah, makanya Allah pun kasih pahala yang berat. Makanya jangankan mencegah kemungkaran, mengerjakan ketaatan aja ibunda. Satu lapang, satu sempit, yang pahalanya banyak yang mana? Yang sempit. Kerjakan sholat dalam keadaan kaya, nggak ada beban. Kerjakan sholat dalam keadaan miskin. Pahala orang sholat orang miskin lebih besar daripada orang kaya. Makanya kalau mau banyak pahala sholat, jadilah orang miskin. Kalau mau tapi karena ternyata pahala sholat ya, sebab dalam keadaan begitu parah kan, aduh susah mikirin kehidupan dia makanya dikasih Allah itu untuk urusan ketaatan, apalagi kita mencegah kemungkaran, maka lebih berat. Nah, betul.
Tapi walaupun nggak ada yang miskin, tapi juga kan nggak ada yang kaya. Kalau nggak ada yang miskin, ada yang kaya nggak? Ya hidup ini sebenarnya harus ada dua-dua. Cuman pinginnya kita kan jangan kita yang miskin ya bun. 3 kali berarti sama yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ditanya oleh sahabat tadi, ma huwal qarbu wal aqrabu. Apa itu yang dekat dan yang paling dekat? Ayo jawab. Yang dekat. Hari yang dekat itu kata Ali bin Abi Thalib adalah hari kiamat. Sedangkan yang paling dekat adalah kematian. Yang dekat itu hari kiamat. Tapi yang paling dekat adalah kematian. Kenapa hari kiamat dikatakan dekat? Karena tanda-tandanya sudah ada. Dari sejak masa Rasulullah dulu pun Nabi sudah mengatakan tanda-tandanya kiamat. Banyak kali. Walaupun sampai sekarang yang namanya kiamat itu belum terjadi. Tapi yang namanya kematian setiap hari. Makanya waspadalah dengan sesuatu yang paling dekat dalam hidup dan kehidupan kita. Kita memang harus berhati-hati dengan datangnya kiamat, ya. Tapi kita harus berhati-hati dengan datangnya kematian. Kalau kiamat itu tanda-tanda besarnya dulu muncul, baru nanti kiamatnya buah meledak. Tapi kalau untuk mati, ada yang kita ngeri. Nggak ada tanda-tanda besarnya. Cuman Rasulullah mengatakan tanda-tanda orang mendekati ajal itu 3. Yang pertama, lemah dan berkurangnya fungsi anggota tubuh. Ya, mata kabur, gigi gugur, ngomongnya banyak ngawur, matanya suka kubur. Nah, itu berarti tanda pertama. Yang kedua nih, sudah banyak tumbuh uban di kepala. Nah, sudah banyak. Apalagi kalau udah semuanya uban. Nah, itu harus lebih berhati-hati. Yang mengatakan itu Rasul. Kemudian yang ketiga, sering buang tabir. Ini juga harus diwaspadai. Ya, ada orang biasanya merepet dan tiba-tiba diam. Ini harus ditunggu-tunggu nih. Ya, jangan-jangan. Atau biasanya merepet diam tiba-tiba merepet. Karena saya punya pengalaman langsung Ibunda. Dua teman saya ngajar. Kejadiannya seperti itu. Sama-sama sakit. Sudah lama ini terbaring di rumah sakit. Akhirnya 1 hari sembuh. Wah, merasa sehat, pulang. Sore itu juga. Jadi itu kan model yang buang tabir kan. Selama ini tergeletak aja, tidur aja, tiba-tiba bangun sehat mati. Ya itu tadi. Kayak gitu. Makanya kalau ada orang mulanya nggak suka dia sakit dia, nggak suka dia sama pecah, tiba-tiba udah pecah. Salah. Ya, banyak-banyak istighfar, sama banyak-banyak talqin. Kayaknya udah nggak lama lagi. Biasanya nggak mau pecah, tiba-tiba tak pecah aja gimana? Nah itu dia yang kedua. Apa yang dekat dan yang paling dekat? Yang dekat adalah hari kiamat atau hari akhir. Yang paling dekat itu adalah kematian. Jadi kita diingatkan supaya waspada dan berhati-hati. Kemudian yang ketiga, ma huwal ajib wal ajab. Apa itu yang menakjubkan, yang mengherankan, dan apa itu yang paling menakjubkan, mengherankan? Apa kira-kira menurut Ibu? Apa yang mengherankan? Yang mempesona itu apa? Dunia, betul. Kita kan semua suka sama dunia ini. Tapi apa itu yang paling menakjubkan, mengherankan? Orang yang iya betul. Cinta terlalu lah ya, bukan hanya terlalu cinta kepada dunia. Kenapa dikatakan ini orang ini paling mengherankan? Karena
sebenarnya dia nggak sadar, nggak tahu kalau dunia itu walaupun nampaknya cantik, indah, itu sebenarnya gambarannya kayak nenek-nenek yang mandi berhias. Karena mandi berhias ya dia, oleh sana oleh sini jadi kayak gadis. Sebenarnya kulitnya itu ribut, udah banyak lesung pipinya, bukan lesung pipi. Ditambal, akhirnya wajahnya kayak gadis. Itulah dunia ini sekarang. Udah tua kali usianya. Kalau Nabi Adam diciptakan itu masih bisa diprediksi usianya berapa ribu tahun Nabi Adam? Sekitar 10.000 tahun. Dunia itu nggak bisa diprediksi. Kenapa? Sebelum ada jin pun dunia sudah ada. Sudah dibuat Allah. Makanya usia dunia itu nggak bisa diprediksi, dihitung berapa. Jadi yang mempesona, menakjubkan, mengherankan dalam hidup kita itu adalah dunia. Semua orang pasti terpesona, tapi yang paling mengherankan dan menakjubkan itu adalah orang yang terlalu cinta dunia, padahal dia tahu kalau dunia itu nggak seindah itu, ya kan? Bukan seindah aslinya. Ketika dalam peristiwa Mi'raj itu kan Rasulullah dipanggil-panggil sama nenek-nenek, ya, nenek-nenek cantik. Dan Rasulullah nggak jawab, jalan terus. Cuma penasaran. Ketika dalam perjalanan ditanya Jibril, itu tadi siapa tadi nenek-nenek cantik tadi panggil-panggil siapa? Oh, itulah gambaran dunia. Syukurlah kau tidak menyauti panggilannya. Kalau sampai kau sauti panggilan nenek tadi, maka seluruh umatmu akan mengikuti nenek. Sedangkan Nabi Muhammad tidak mengikuti panggilan nenek itu aja, panggilan dunia aja. Umatnya banyak yang mengikuti dunia, apalagi sampai. Makanya yang di sini yang kita ambil pelajaran adalah berhati-hati terhadap sesuatu yang menakjubkan, karena bisa membuat kita lupa diri dan terlena. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir, ma huwa sa'bu wal as'abu? Apa itu yang sulit, yang sempit, dan yang paling sulit atau sempit? Apa itu? Apa itu yang sulit, sempit, dan yang paling sulit atau sempit? Sayyidina Ali mengatakan yang sulit itu adalah, yang sempit, yang sulit itu adalah kuburan. Berapa ukuran kuburan? Masuknya sempit apa lapang? Sempit. Pas-pasan kan? Pas-pasan. Itu nanti tempat tinggal kita. Kalau itulah selamanya sampai kita di hari kiamat, pasti kita akan sesat berada di dalam. Apalagi ditimpa lagi tanah dari atas. Sudah itu diinjak-injak. Belum lagi kalau hujan kebanjiran itu di bawah. Nggak percaya coba. Itu kalau hujan kebanjiran, nggak ada talangnya. Itu pasti air itu jatuh ke bawah. Yang paling susah nanti, yang paling sulit dan yang paling sempit itu adalah orang yang berani masuk kuburan tapi nggak bawa bekal. Jadi yang sulit itu, yang sempit itu, yang susah itu kuburan. Tapi yang paling sulit nanti, yang paling sempit, yang paling susah masuk kuburan nggak bawa modal, nggak bawa bekal. Nah itu legang kangkung, wah makin susah lah. Kenapa? Kuburan itu pertama gelap. Tapi bisa nggak kuburan terang? Bisa, ada amalnya supaya kuburan itu terang. Makanya masuk kuburan jangan nekat nggak bawa bekal. Kuburan itu kan nanti sempit. Bisa nggak kuburan lapang? Bisa, ada amalnya supaya kuburan itu tidak panas. Bisa nggak dingin? Kuburan itu sepi, sunyi. Bisa nggak rapi? Bisa. Dengan amal-amal yang kita lakukan. Makanya kalau mau masuk kuburan dalam keadaan lapang, jangan modal nekat. Bawalah amal ke dalam kuburan. Maka jadi rame, jadi terang, jadi dingin, sejuk, jadilah apa?
Itulah pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu mendengar jawaban Sayyidina Ali itu, langsung dia, ya kalau istilah orang sekarang ya, sungkeman, diciumi tangannya, kemudian dia katakan, "Sodakta ya Khalifah, yang kau katakan betul, itulah selama ini jawaban yang kucari." Telah menunjukkan kecerdasan seorang Ali bin Abi Thalib. Tapi kita bukan hanya memahami kecerdasan, yang kita pahami itu adalah jawaban-jawabannya yang sangat menarik untuk dijadikan pelajaran. Makanya dalam menimba ilmu ini kita bukan hanya berpikir untuk bisa menjadi orang yang tahu ini dan itu, tapi juga kita harus berpikir untuk menjadi orang yang bisa melakukan ini dan itu, yang bisa berbuat baik. Itu yang paling penting. Karena al ilmu bila amalin itu kasajari bila samarin. Orang yang punya ilmu kalau nggak diamalkan itu kan seperti pohon yang nggak ada buah. Berarti supaya ilmu itu betul-betul ada manfaatnya bagi orang yang punya ilmu, ya dikerjain. Walaupun sedikit, nampak dia, apalagi banyak. Nggak ada guna orang punya ilmu banyak, tapi satu pun nggak dikerjain. Itu berarti hanya akan menjadi sesuatu yang menghantarkan dia mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau ada orang bertambah ilmu tapi nggak bertambah baik, kata Allah, maka orang itu akan mendapatkan azab atau dilaknat Allah di akhirat. Berarti kalau kita berilmu harus bertambah baik. Caranya amalkanlah ilmu yang kita peroleh tadi. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, Bunda sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Berhubungan dengan yang kita bahas tadi, boleh, atau dengan materi keislaman yang lain pun boleh. Pas, cocok ya. Kalau ada cocok berarti tinggal dikerjakan aja. Ya silakan Bunda. Yang mau bertanya? Oh Bunda, dua kali di sana. Ya. Ibarat. Iya. Pertanyaan, bagaimana hukumnya mengikuti sayembara yang mempertaruhkan uang apa tadi? Uang pendaftaran. Iya. Jadi yang namanya judi itu memang terjadi apabila antara orang-orang yang berada di tempat itu ada taruhannya. Kalau orang-orang yang ada di situ ada taruhannya, tapi orang lain yang mengasih hadiahnya atau imbalannya, itulah namanya hadiah. Kalau yang orang-orang di situ, walaupun dengan bahasa namanya bahasa uang pendaftaran, administrasi, kemudian uang inilah yang dijadikan hadiah dalam pertaruhan, itulah yang disebut dengan maisir, ya, judi. Makanya cara menghilangkannya supaya nggak jadi judi, uang pendaftaran itu jangan digunakan sebagai uang hadiah, tapi jadikanlah sebagai uang untuk bet, untuk perlengkapan itu, atau untuk beli alat lombanya, ya, untuk persiapan ininya. Dia bukan itu yang jadikan hadiah dari kemenangan orang yang berlomba. Kalau itu yang terjadi, judi. Sebenarnya judi ini bukan hanya duit aja Ibunda. Ibunda ini contohnya kan Ibunda main sut-sutan, siapa yang menang jewer yang kalah, itu juga judi. Jadi judi itu bukan hanya duitnya, taruhannya. Kan ada kita katakan seperti itu kan, main dulu namanya main coklat ya, main coklat dulu yang itu, siapa yang kalah nanti jewer atau dulu nongkrong atau berdiri, itu kan judi juga kalau mereka bertarung.
Tapi kalau silakan kalian main, nanti sampai menang apa yang ngasih itu hadiah, nggak apa-apa. Ya, makanya perlu ada donatur kalau kita buat lomba ini supaya yang ikut lomba itu nggak kena dalam sayembara yang bernuansakan arwah tadi. Perlulah cari aja donatur, misalnya untuk piala siapa, ya kan? Untuk uang pembinaan siapa, tuh. Walaupun nanti orang yang ngasih itu kan biasanya pencitraan, ya kan? Apalagi sekarang, nggak apa-apa lah, itu urusan dia. Yang penting kita aman. Ngasih hadiah, ya bun. Undian itu bisa terjadi halal, bisa juga terjadi haram. Undian yang haram itu ibunda, kalau orang yang ikut dalam undian itu ada memberikan itu orang yang ikut undian itu ada memberikan ini apa namanya kontribusi. Misalnya undian apa itu? Tapi kalau undiannya undian bebas, cocoknya laki draw ya. Kita ikut gerak jalan santai, kemudian nanti itu enggak, itu undian yang halal. Undian yang haram ini memang kita ada gimana ya? Kalau dulu orang harus ngasih ini, terus dikasih nomor. Yang ini haram. Ada yang pokoknya dulu ada tuh undian kita ngasih dulu, kemudian dikasih nomor. Yang itu karena ada yang ditaruhkan di situ, ada yang dipertaruhkan. Undian yang kayak gitu yang hukumnya haram. Kalau undian yang model-model kita nggak ada memberikan apa-apa tapi ikut ya nanti dikasih nomor aja untuk menentukan siapa yang dapat rezeki ya nggak apa. Saya kan gabung di BI kan, saya dapat itunya kan masih Ya itu juga itu yang model gitu. Tapi kan kadang gabung juga kan mau kita nggak yang di luar. Permasalahannya kan nggak bisa orang lain ikut itu kan, kecuali yang nabung. Yang ikut itu kan hanya yang nabung. Nah, yang model-model kayak gitulah yang bisa larinya kepada sesuatu yang haram. Tapi kalau nggak terlibat sama sekali, memang kita nggak ada tiba-tiba dikasih nomor ikut aja. Nah, salah dan nggak ada beban. Karena jujur aja ya bun, jujur aja nih, pasti lebih besar harapan orang yang punya jaminan untuk mendapatkan sesuatu dari yang pasti itu. Dan itu sering menimbulkan ini permainan, nyokok-nyokok gitu, supaya dia dapat sakit ya. Ya. Kalau kita berdoa, duluan kita berdoa. Iya, kita harus suami atau orang tua kalau Oh, kalau sudah bersuami, ceritanya gitu. suami atau orang tua. Jadi jangan dipertentangkan antara orang tua dengan suami. Kalau doa yang saya tahu di Quran itu doa seorang anak tetap diutamakan kepada orang tua. Kalau mau doa istri, bolehlah dia nanti mendoakan suaminya. Artinya baca aja doa ini sama-sama. Rabbil firli wa liwalidayya. Kemudian nanti doa yang sendiri baca juga untuk suami kita. Kan gitu ya. Misalnya Rabbana hablana min azwajina. Itu kan doanya umum itu, bukan hanya laki-laki suami, bukan hanya perempuan istri. Kalau yang dibacakan oleh istri itu untuk suami, kalau dibacakan suami itu untuk istri. Jangan dipertemukan, diadu, nggak boleh. Karena masing-masing ada fungsinya. Itu yang benar. Cepet ya. Belanja online. Online ini kan yang jual beli salam ya dalam Islam ya bun. Itu sama status hukumnya kayak tadi itu, bisa terjadi halal, bisa terjadi haram. Jual beli online ini syarat utamanya saling percaya. Kalau misalnya satu pihak nggak dipercaya, pada saat itu jatuh hukum haram. Misalnya ibunda pesan barang yang ditampilkan itu, rupanya datang barang yang lain.
maka jatuhlah jual beli online itu hukumnya haram. Tapi kalau pesan seperti itu dan seperti itu yang datang, itulah namanya jual beli salah, hukumnya halal. Tergantung dari dua pihak itu, jujur apa enggak. Memang kan kepastiannya ketika kita nengok di barang itu ya, yang dipesan itu kan, nggak bisa dibuka itu. Apalagi yang udah dibayar dulu pakai SPay apa, yang bayar itu, bayar dulu katanya, bayar dulu baru tadi saya nggak tahu lah saya. Pokoknya ada seperti itu. Kalau jual beli online, sepanjang kedua belah pihak masing-masing bisa percaya, maka jual beli model online itu halal, boleh. Tapi kalau ada satu pihak yang bermain, nipu dia, maka pada saat itu jatuhlah hukum jual belinya itu jadi halal. Ya, masalah pembayaran apa COD atau dibayar dulu itu lain. Yang penting barang yang sampai itu betul-betul nggak saya misalnya. Nah, kayak gitulah Bunda ya. Baiklah Bunda, ini udah mau asal ya. Maksudnya. Terima kasih ya Bunda atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang kita bicarakan banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma bi barakati jam'ina wa bi barakati qira'atina min suratil Fatihah wa minal ma'udatain hadiyatan minna balighatan wasilatan kamilatan syamilatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa khususan ila arwahi man ijtama'na hahuna bisababihim min ahli hadzal bait wa min sahibil hajah yakni ila ruh abina Muhammadin Hasibuan bin Pandapotan Hasibuan wa ila ruh ummina Megawani Siregar binti Tombang Siregar wa ila ruh ummina Jadilah Hanum binti Muhammad Saleh wa ila ruh ummina Lembayung Nasution binti Muhammad Idris wa ila ruh abina Khairul Amri Hasibuan bin Khatman Arifin Hasibuan wa ila ruh abina Haji Budi Nasution bin Marasuddin Nasution wa ila ruh ummina Hajja Ghani Siregar binti Sultan Tua Siregar wa ila ruh abina Raqib Hasibuan bin Lobi Saleh Hasibuan wa ila ruh ummina Aida Nasution binti Haji Budi Nasution wa ila ruh abina Januari Joni bin Abdullah min usulihim wa min furuhim min ahli hadzal bait wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa su'alana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna